Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin yang berusaha untuk terus-menerus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi kami sampaikan mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian sebelum tiba waktunya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Maknanya apa? Jemaah sekalian rahmatullah Allah, hal yang sering kali kita lupa adalah seluruh dabah, setiap makhluk yang berkaki, yang berjalan di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini, semuanya pasti punya satu, semuanya, kecuali cuma satu, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, sehingga ketika beliau melakukan kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung menegurnya melalui malaikat. Itu bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita tidak. Kita itu tidak ada yang menegur. Kita tidak di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh manusia, tidak terpilih apapun kedudukannya, bagaimanapun tinggi ilmu dan pemahamannya, maka dia pasti pernah berbuat salah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Maksudnya apa? Wajib atas kita setiap saat, min kulli sa'atin min kulli yaumin, setiap waktu kita itu muhasabah, menghisab diri kita, melihat, mengkaca pada diri kita sendiri. Hari ini kesalahan apa yang sudah salah? Hari ini perbuatan maksiat apa yang sudah kita kerjakan? Nah itu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita pernah melakukan kesalahan, maka itu sebenarnya sebuah kebaikan. Kenapa? Di antara tanda kebaikan Allah adalah orang itu dijadikan ingat oleh Allah akan kesalahan. Itu tanda kebaikan. Justru yang tidak baik itu adalah dia tidak pernah tahu kesalahannya. Itu yang tidak baik. Justru karena kita ingat kesalahan kita, Allah ingin kita itu menyesal. Allah ingin kita itu menyadari bahwa ya Allah, ternyata saya masih berbuat salah. Nah, jangan sekalian rahmatullah. Kalau kita sudah memahami kesalahan kita, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyesali perbuatan itu, kemudian tidak berusaha tidak mengulanginya, dan bertaubat kepada Allah dengan cara mengganti dengan perbuatan baik. Maka itulah makna bahwa benci kepada kemaksiatan seseorang tapi tidak membenci orang. Membenci kemaksiatan, kesalahannya, tapi jangan membenci orangnya. Kenapa? Karena berapa contoh yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang hari ini ahli maksiat, hari ini orang itu bergelimang dosa, tapi berapa puluh tahun ke depan dia menjadi orang-orang yang terbaik dalam. Kurang maksiat apa? Kurang keras apa permusuhannya Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang keras bagaimana lagi? Tapi di akhir hayatnya beliau menjadi orang yang dimakamkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kebalikannya, jika hari ini kita sudah mendapatkan kebaikan, maka tidak boleh menyombongkan diri, merasa diri kita paling baik kemudian merendahkan yang lainnya. Sudah banyak contohnya.
Sudah banyak contohnya. Orang-orang yang terbaik ahli ibadah di penghujung hayatnya dia justru termasuk penduduk neraka. Ini sebagai awal, sebagai madkhal agar kita senantiasa ingat kepada Allah bahwa kita adalah makhluk Allah yang tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Saat itu ini di akhir, bukan di akhir ya, di bulan terakhir tahun 2023, saya secara pribadi menyampaikan selama kita berinteraksi bertahun-tahun di sini, jika ada kesalahan yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja menyinggung perasaan panjenengan semua, sikap yang kurang pantas dan layak, mohon untuk dihalalkan, mohon untuk dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kelak di surganya Allah sebagaimana Allah mempertemukan di dunia. Kita lanjutkan ke halaman 16 halaman 16 di Faidatus Sabi'ah. Lurus ya? Betul ya? Faidah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'allahu lana wa lakum nafa'allahu lana wa lakum. Al-Faidatus Sabi'ah, faidah yang ke-7. Ani sesungguhnya aku ra'aitu la ahadin yas'a bi jiddin wa yajid sahibu fi mubalaghah. Musannif rahimallahu ta'ala, penulis kitab ini menyampaikan, Ani ra'aitu sesungguhnya aku telah melihat pula setiap ahadin, setiap manusia yas'a itu mereka berusaha dijiddin dengan sungguh-sungguh, ya juga itu, dan mereka berupaya fi mubalaghah dengan berlebihan, li talabil qut wal ma'ashi, untuk memperoleh makanan dan penghidupan, bihaitsu yaqa'u bihi subhatin wa haram, bihaitsu hingga mereka yaqa'ah mereka terjerumus terjatuh bihi dengan tolat, dengan sungguh-sungguhnya upaya mereka tadi kepada subhat wa haram, kepada perkara-perkara subhat dan perkara yang haram. Wa yudhilu nafsahu, maka mereka yang seperti itu mengorbankan jiwanya, wa yunqisu qadrah, serta merendahkan kehormatan. Maka Syafiq al-Balkhi di ucapannya Syafiq al-Balkhi. Maka kemudian beliau mengatakan, fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku merenungi. Ta'amul itu merenungi. Ta'amul itu sangat hampir mirip dengan sinonim ya, derivat dengan tadabbur. Ta'amul itu merenungi. Jadi itu lebih dalam daripada sekedar melihat. Ta'amul itu merenungi. Fata'amaltu, maka kemudian aku merenungkan fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma, dan tidaklah min dabbah, dari apapun dabbah. Dabbah ini kalau dalam bahasa Arab aslinya maknanya setiap hewan yang berkaki 4, itu namanya dabbah. Jadi kalau aslinya dalam bahasa Arab hewan yang berkaki 4. Tapi maksudnya, tafsirnya ini dabbah ini maksudnya bukan hewan berkaki 4. Seluruh makhluk hidup yang hidup di atas bumi, itu maksudnya dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak saya baca secara tajwidnya. Dan tidaklah setiap dabbah yang berada di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya bergantung atas Allah. Maka di antara sifat Allah apa? Ar-Razzaq. Coba
Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu maknanya apa? Apa? Maha pemberi rezeki. Lah kita nakilur rezeki. Kita itu pemakan rezeki. Allah itu Ar-Razzaq, kita itu nakilur rezeki, pemakan rezeki. Itu jaminan Allah. Wa alimtu, maka aku memahami, mengetahui, anna rizki, sesungguhnya rezekiku alallahi ta'ala, itu atas keputusan pemberian Allah. Wa qad baminahu, dan Allah telah menjamin. Allah telah menjamin. Fastaghaltu bi ibadatihi, maka aku menyibukkan diri, bersungguh-sungguh bi ibadatihi, dengan beribadah kepada. Wa qata'tu tama'i, maka aku putuskan sifat tama'ku, sifat rakusku, amman siwahu, kepada selain Allah. Ini yang faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Balakhi, bahwa Allah itu pemberi rezeki dan dia bergantung kepada pemberian Allah. Maknanya di sini begini. Ustaz Kusnadi Ar-Razi rahimallahu ta'ala, guru kita, beliau menyampaikan bahwa maknanya bukan berarti manusia itu tidak boleh berusaha, tidak. Maknanya begini, dalam Islam itu ada namanya qaidatus sababiyah, hukum sebab akibat. Contohnya ngeten, sedotan ini, ya. Kenapa ketika saya lempar ke atas jatuhnya ke bawah? Maksudnya apa? Sebab saya lempar ke atas jatuhnya ke bawah. Itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu pasti, Pak. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Itu kalau dalam bahasa usul fikih namanya as-sabab. As-sabab. As-sabab itu apa? Contohnya apa? Wala taqrabuz zina innaz zina fahishatan wa sa'a sabila. Dalam ayat Al-Quran itu disebutkan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat di. Kemudian di ayat yang lain disebutkan zina itu hukumannya, dalam hadis disebutkan zina itu hukumannya muhsan cambuk, muhsan rajam, had, hukuman hadnya muhsan rajam, ghairu muhsan dicam. Ini bahas sebab akibat. Sebab itu apa? Sebab itu ya menjadi ditetapkannya hukum. Jika tidak ada sebab, hukum hilang. Ini namanya sebab akibat. Sebab itu adalah akibatnya, adanya sebab itu berakibat ditetapkannya hukum. Tidak adanya sebab, tidak ada hukum. Contoh, had, hukuman had bagi pezina, ya, had bagi pezina, dirajam atau dicambuk itu. Hukuman had ini ada karena ada sebab. Sebabnya apa? Maka ketika tidak berzina, dia tidak diberi hukuman had. Ini maksudnya. Nah, Allahur Razzaq, Allah itu pemberi rezeki, maka rezeki itu dari Allah. Maka kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, apapun yang kita lakukan tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, hukum sebab akibat itu begini. Sehingga sarana-sarana yang mendatangkan rezeki itu hanya sebagai perantara datangnya rezeki, bukan sumber rezeki itu sendiri. Misalnya dengan bekerja, bekerja kan macam-macam ya. Bekerja ada yang guru, petani, normal, dagang, normal.
acara, tukang kayu, tukang batu. Ini jenis pekerjaan. Pertanyaanku lah, pekerjaan ini sebab nopo sarana? Kalau pekerjaan ini disebut sebagai sebab, maka setiap yang bekerja semakin keras pekerjaannya, pasti rezekinya semakin baik. Tapi faktanya kan bocor. Sama ini. Maka pekerjaan ini hanya sarana-sarana saja yang mendatangkan rezeki dari Allah. Maka di sini maknanya kalimat fastadzaltu bi'ibadati, aku berupaya untuk beribadah kepada Allah, itu maknanya jangan dimaknai ibadah dalam arti sempit, ibadah makdoh saja, tidak. Maknanya apa? Beliau kemudian mengarahkan seluruh amalnya itu sesuai dengan syariat Allah, sehingga dihukum ibadah, termasuk bekerja itu disesuaikan dengan syariat Allah, sehingga pekerjaannya itu disebut sebagai ibadah. Tidak semata-mata sekedar beramal, berusaha tanpa niat ibadah kepada Allah. Itu maknanya di situ. Sehingga Allah menghamparkan berbagai macam usaha untuk manusia agar yang biasanya mendatangkan rezeki dari Allah Ta'ala, itu yang disebut sarana-sarana. Maka Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah, apapun sarana kita itu tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Nah, berapa banyak kaum muslimin yang tidak memahami konsep ini, sehingga mereka menjadikan sarana sebagai tujuan. Apa maksudnya? Pekerjaannya melalaikan ibadah. Yang kedua, pekerjaannya tidak bernilai ibadah. Kenapa? Melanggar syariat Allah. Ini persoalannya di sini. Sehingga dia memahami bahwa pekerjaan itu sumber rezeki. Padahal tidak. Sumber rezeki uang. Itu penjelasan dari paragraf fastadzaltu fi ibadah. Sehingga jangan diartikan ibadah saja, malas untuk bekerja. Tidak seperti itu. Tetap Allah mewajibkan kita, datangnya rezeki kepada kita membutuhkan cara. Semuanya begitu, Pak. Misalnya ini kan rezeki saya. Apa nih? Ini kan rezeki saya. Jangan kan tidak dapat kan? Tapi ini rezeki saya. Ini butuh sarana apa langsung datang kepada kita mak bedunduk moro-moro enek? Kan butuh sarana nih. Sinten sing ngoncek jae. Gitu? Sinten sing nyemplungne jae niku. Sing ngucut, sing nyemplungne gula, sing nggawa rene. Betah sarana napa mboten? Sehingga rezeki itu sampai kita. Artinya apa? Untuk satu jahe saja Allah melibatkan berbagai macam sarana agar rezeki itu datang pada kita. Maknanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah, sebenarnya rezeki itu kita yang mengejar rezeki, apa rezeki yang datang ke kita? Rezeki jatah kita. Rezeki itu begitu. Rezeki itu jatah kita. Dikejar dia tidak dapat, tidak dikejar pun bisa jadi tidak. Coba hanya satu ini, satu jahe ini, melibatkan berapa sarana, sing nandur jahe, sing manen jahe, sing ngoncek jahe, gitu. Gulane urung gulane, sing nandur tebune, ya, sing manen tebune. Akhirnya sampai ke kita. Maka saudara kan rahmatillah Allah, tidak usah khawatir rezeki. Bismillah, lakukan saja sesuai dengan syariat Allah dan jangan bermaksiat. Insya Allah rezeki itu datang bertambah dengan keberkahan. Al-Faidatus Saminah, faedah yang ke-8. Anni sesungguhnya aku itu aku telah melihat kulla wahidin setiap manusia mu'tamidan. Setiap manusia itu menyandarkan ala syai'in atas sesuatu makhlukin dari makhluknya. Ba'duhum ila dinar. Sebagian dari mereka mengandalkan dinar, emas, wa dirham, perak. Wa ba'duhum, sebagian mereka menyandarkan ilal mal wal mulk, kepada harta dan kekuasaan.
wa ba'duhum ilal hirfah, sebagian mereka juga menyandarkan kepada keahlian, wasina'ah dan kemampuan, wa ba'duhum sebagian mereka ilal makhluqin mithlihi, menyandarkan kepada makhluk yang semisal dirinya. Ini kita dapati di sekitar kita. Sebagian kita itu menyandarkan kepada zina, kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki. Sebagian dari kita mengandalkan keahlian. Ini bukan berarti tidak boleh. Boleh. Namun kalau gantungan kita hanya kemampuan-kemampuan duniawi seperti itu, Allah bisa kapan saja menghilangkan kemampuan itu, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Saya ambil contoh dulu, saya punya ketua PDN Nganjuk, Pak Safnito Adi, tahun 2008 atau 2009 ya. Beliau itu orangnya pinter sekali, sampai disekolahkan SMK negeri Nganjuk itu ke Malaysia, sekolah ke Malaysia. Itu Masya Allah, pinter, betul pinter lah, cerdas, pinter. Kurang pinter apa? Disekolahkan negara ke sana, berarti kan pinter itu. Beliau pinter, cerdas. Waktu ngawasi ujian ngantuk ya. Kemudian meletakkan kepala beliau itu di bangku, tidak bangun-bangun. Sama temannya dibangunkan, tidak bisa. Ternyata ada pembuluh darah di kepala ini pecah. Ketika sadar, hilang, semuanya hilang. Ini hati, semuanya hilang. Anaknya saja tidak ingat, beliau kepada putranya saja tidak ingat, kepada istrinya saja tidak ingat. Itu Allah itu. Padahal beliau Masya Allah, bahkan Al-Fatihah saja hilang. Ini biasanya kalau kita lupa bersandar kepada Allah, Allah cemburu pada kita, dicabut sandaran kita, bar. Itu masalah itu. Maka kalau hari ini kita punya harta, hari ini kita punya keahlian, hari ini kita punya keterampilan, punya kelebihan, punya ilmu, biasa saja. Biasa saja. Tidak perlu tinggi hati, tidak perlu merendahkan yang lain. Hari ini kita bisa sholat, biasa saja. Hanya cukup disyukuri. Alhamdulillah. Karena semuanya itu berasal dari Allah. Jangan sampai lupa itu. Kalau enggak bahaya. Ya, kalau Allah sudah mencabut, Allah cemburu dengan kita. Oh ngandel, bahasa Jawa ini, oh bocah si ngandal nih sopo, kemeling dimen ya. Dicabut dari Gusti Allah, bar. Uput. Sudah hilang. Banyak gambar-gambarnya, banyak gambar-gambar. Saya punya teman di tempat mengajar di Nganjuk, di Gondang, Pak. Beliau pengusaha besar, orangnya kak. Baru tahu kemarin, Pak. Ternyata lumpuh, sakit lumpuh, sama istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Istrinya pulang ke rumahnya orang sendiri. Kacau gitu ini. Belum penak era belum sorone. Kenapa? Karena bangkrut usaha. Itu banyak yang seperti itu Pak. Maka kemudian Syafiq Al-Balkhi mengatakan fata'amaltu fi qouli ta'ala, maka aku merenungi firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, maka mereka siapa saja yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka itu cukup untuknya. Innallaha balighun amrihi, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan perintahnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan setiap segala sesuatu itu qadra, sesuai dengan kadar. Fatawakkaltu, maka aku tawakal kepada Allah, bergantung, bersandar kepada Allah Ta'ala. Fahuwa hasbi, maka itu cukup bagiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya nikmat. Sama sekalian rahmatullah, termasuk dalam berdakwah,
dalam berjuang fisabilillah dengan berbagai sarana, sarana masjid, sarana jamaah Muhammadiyah, sarana pengajian, sarana lembaga pendidikan, sarana pesantren, sarana apapun sarananya, maka gantungkan semuanya itu kepada Allah. Karena ini semuanya ini pada dasarnya dunia. Saya sudah pernah menjelaskan ya, bahwa pesantren, lembaga pendidikan, masjid, semuanya itu adalah pada dasarnya dunia. Jika apa? Tidak menjadikan orang yang terlibat di dalamnya semakin kenal dan dekat kepada Allah, maka jadinya dunia. Paham maksudnya? Ini semuanya Muhammadiyah itu dunia. Kalau aktif di Muhammadiyah, justru dia semakin jauh dari Allah, tidak semakin dekat dengan Allah, jadinya dunia. Pendidikan itu dunia. Jika yang di dalamnya gurunya, muridnya itu tidak semakin dekat dengan Allah, tidak semakin kenal dengan Allah, maka jadinya jatuhnya dunia. Termasuk pondok pesantren itu dunia. Jika tidak semakin dekat dan mengenal Allah, sebenarnya jadi sangatnya itu. Faqala Syafiq wa faqqakallahu ta'ala ya Hakim, maka semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu ya Hakim. Inni qad nazartu Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan fawajadtu kutubal arba'ah taduru ala hadhil fawaid samanya. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu ya Hakim. Ini qad nazartu, sesungguhnya aku telah melihat, membaca Taurat, Injil, wa Zabur, wa Furqan, Al-Quran. Fawajadtu, maka aku mendapati, aku menemukan Al-Kutuba Arba'ah, keempat kitab itu taduru ala hadhil fawaidis samaniyah. 4 kitab itu berputar pada 8 faedah. Faman amila biha, maka mereka yang beramal dengan 8 faedah ini, kana amilan bihadil kutubi arba'ah, maka dia telah mengamalkan keempat kitab itu. Ayyuhal walad, faqala musannif rahimahullah ta'ala, ayyuhal walad, qad alimta min hatainil hikayataini annaka la tahtaju ila takfiril ilmi. Sesungguhnya jika kamu telah mengetahui dari 2 kisah di atas, annaka, sesungguhnya dirimu la tahtaju, kamu tidak butuh ila takfiril ilmi, kepada banyak ilmu. Wal an ubayyinu laka ma yajibu ala salikis sabilil haq, dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu ma yajibu, apa yang wajib diketahui oleh mereka, ala salikis sabilil haq, oleh mereka yang meniti jalan menuju Allah. Jadi salik itu adalah bahasanya tazkiyatun nafs. Bahasa tasawuf itu ada istilah salik dan suluk. Ada kalau di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalimnya Imam Badruddin Ibnu Jamaah, itu ada namanya murad wal murid. Ada namanya murad wal murid. Kalau di sini salik dan suluk. Salik itu orangnya, suluk itu jalannya. Siapa saja mereka yang sedang meniti berjalan menuju jalan Allah, maka dia menempuh jalan suluk, orangnya disebut salik. Apa itu? Ma yajibu ala salikis sabilil haq. 4 hal besar yang harus dilakukan untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi ada 4 perkara agar kita bisa mendekat kepada Allah bagi seorang salik. Yang pertama, i'lam annahu yambaghi lis-salikin syaikhun mursyidun murabbin. Ini di kalangan internal kita rada aneh. Di Muhammadiyah tidak begitu familiar dengan istilah ini, tapi kalau di beberapa pergerakan sudah familiar dengan istilah mursyid
murabbi, apalagi musyrif, apalagi. Nah, itu di beberapa ini familiar. Tapi kalau di kalangan kita kayaknya tidak begitu familiar ya, agak asing. Yang pertama, 4 hal yang harus dilakukan untuk mendekat kepada Allah adalah annahu yanbaghi lisalikin syaikhun mursyidun murabbin. Seseorang yang ingin mendekat kepada Allah, hendaklah dia punya guru, punya syekh, punya mursyid, punya murabbi. Syekh itu ya syekh, orang yang disepuhkan. Kalau dalam bahasa usia, syekh itu usia 40 sampai 50 tahun, namanya syekhun. Urutannya begini, Pak. Lahir ceprot ya, bayi sampai usia sekitar 7 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun, namanya sobi. Namanya apa? Sobi. Sebenarnya sampai 15 tahun sebenarnya. Lahir sampai 15 tahun namanya sobi. Sobi itu apa? Ini nanti ada hubungannya sama fikih loh, Pak. Kenapa ulama Kenapa ulama mengklasifikasi usia dengan sebutan? Orang Arab jahiliyah menyebut Rasulullah itu sobi, ya kan? Orang Arab jahiliyah menyebut Rasulullah apa? Sobi, cah cilik, bayi, selain itu bahasa kita bayi. Apa itu sobi? Orang yang belum balik, belum mumayyiz. Belum balik, belum mumayyiz. Apa belum mumayyiz itu? Dia tidak bisa membedakan kanan kiri, lek ditakoi A jawabane C, takoi C jawabane D. Ngono ibu cah cilik ngono kan. Nah, lalu setelah sobi itu ada mumayyiz. Sobi, mumayyiz. Urut-urutannya begitu. Habis sobi, mumayyiz. Apa mumayyiz ini? Bocah cilik sing wis iso membedakan kanan kiri, takoi A jawabane A, takoi B jawabane B, tapi belum balik. Paham ya? Kalau sudah balik namanya bulu, balik. Setelah mumayyiz. Paham ya? Itu antara 15 tahun sampai 25 tahun, namanya balik. 20 tahun, 25 tahun. 25 tahun sampai 35 tahun namanya kahlun. Namanya apa? Kahlun. 35 tahun sampai 45 tahun namanya syaikhun. Apa? Syaikhun. Nah, dalam fikih itu begini, Pak. Ada orang belum wajib. Ini kalau tanggut ini. Siapakah dia? Ini kuis ya. Kuis dia apa dia? Siapa dia? Belum diwajibkan sholat, tapi jika sholat sah. Ya. Siapa? Mumayyiz itu belum wajib sholat, tapi kalau sholat Jumat sah. Ada orang belum wajib sholat, sholat Jumat tidak sah. Siapa? Sobi. Nah, itu hubungannya dengan fikih itu. Hubungannya dengan itu. Ada yang sudah balik, ya sudah balik, sudah wajib sholat, tapi kalau sholat tidak sah. Ayo. Apa? Orang gila irfa'ul hukmi. Orang gila itu lepas hukumnya, bukan orang gila. Sudah balik, sudah wajib, tapi kalau sholat tidak sah. Nah, zaman sanggung itu. Nah, itu kenapa ulama kemudian merinci. Jadi ulama ketika merinci itu bukan tidak ada maksudnya, ada maksudnya. Contoh, kenapa sholat ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada sunnah, ada syarat. Ada rukun, ada fardu, ada sunnah, ada syarat. Kenapa? Karena ada dalam kondisi tertentu. Orang itu sholatnya hanya rukun saja. Pada kondisi apa? Apa?
Untuk perjalanan juga saja. Perjalanan bisa, situasi bisa yang apa? Dalam kondisi darurat perang. Dalam kondisi perang itu cuma rukun saja yang dilakukan. Sah enggak itu? Sah. Kalau orang enggak bisa membagi rukun sunnah syarat, iya sholatnya ketika perang. Atau itulah kemudian ulama itu membagi enggak. Nah, ini tambahan sedikit. Nah, setiap orang yang ingin menuju jalan Allah, maka dia hendaknya memiliki syekhun mursyidun murabbin, memiliki guru. Karena begini Pak, tidak pernah ada orang alim satupun di dunia ini yang dia alim tanpa guru, nggak ada. Ada enggak? Saya ingin tahu deh. Ada enggak? Enggak. Kalau ada orang alim yang dia alim tanpa guru, itu patut dipertanyakan. Tidak ada satupun ulama yang lahir tidak dari rahim gurunya, tidak. Paham ya Bang ya? Ini maka kemudian beliau mengatakan mereka harus memiliki guru. Liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah minhu bitarbiyati. Kenapa harus memiliki guru? Karena guru itu mengeluarkan akhlak yang buruknya. Akhlak yang buruk dengan tarbiyah ini. Tidak mungkin terbentuk akhlak yang baik kecuali melalui pendampingan guru. Ini yang tidak ada di pundi hati saya. Ini yang tidak ada di sini. Kalau ilmu pengetahuan ada di sini, Pak. Ilmu pengetahuan di sini. Dia lebih canggih dari guru-guru kita. Lebih cepat menjawab dari guru-guru kita. Tapi kalau akhlak wal adab tidak ada. Dia tidak punya. Kering orang ngajinya kalau di sini kering. Ngertas kering. Apa bahasanya? Hampa. Maka ngaji seperti ini itu rasanya tidak akan didapati ya hanya di tempat ini saja. Tidak akan jenengan dapati ketika jenengan ikut Zoom, YouTube, online, tidak bisa. Karena di sini tidak ada tarbiyatul akhlak wal adab. Salah satunya. Maka adab dan akhlak tidak mungkin terbentuk kecuali dia bersama dengan guru. Jenengan kita nih, siapapun dia, kalau ngajinya tidak punya guru langsung, ngajinya di sini, ya. Akhlak dan adabnya pasti turun. Justru turun akhlak dan adab. Bukan berarti saya mengatakan salah loh, ya. Tidak. Kalau jenengan cari pengetahuan itu di sini bisa. Tapi kalau cari ilmu dan adab dan akhlak harus membersamai itu. Karena keberkahannya di situ. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Dan dia guru itu menggantikan kedudukan akhlaknya menjadi baik. Wa makna tarbiyati yusbihu fi'lal fallah alladhi yaqla'u syauq. Makna tarbiyah dari seorang guru kita apa? Makna tarbiyah di sini yusbihu fi'lal fallah. Makna tarbiyah dari guru itu seperti seorang petani yang merawat tanaman, alladzi yaqla'u syauq, yang dia mencabut tanaman-tanaman, duri-duri atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak bermanfaat di sekitar tanamannya. Itu namanya tarbiyah. Guru itu begitu kan. Maka guru-guru kita itu kalau malam kita tidak memikirkan beliau, tapi beliau memikirkan kita. Guru-guru kita, kalau kita punya guru-guru kita itu kalau nyambung ya, ta'aluk, berhubungan antar kolbu kita, walaupun tidak satu tempat, satu majelis, ketika ada saudaranya kena masalah, dia itu terasa ya. Itu kalau sudah ta'aluk, nyambung.
Nyambungnya dengan apa? Saling mendoakan. Kalau tidak saling mendoakan, tidak nyambung. Itu guru-guru kita begitu. Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyyah min bainiz zar'i, serta mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan liar di antara sawahnya. Secara mendidik, mentarbiyah, makna tarbiyah dari guru kita. Liyuhsanu liyahsuna nabatuhu wala budda lis-saliki min sayfin yu'addibuhu. Kenapa mencabuti tanaman liar itu? Liyuhsina zar'uhu, apa namanya, membaguskan atau agar tumbuh tanaman itu dengan baik. Wala buddha, maka wajib lisalik bagi seorang pelajar yang menuju Allah, ingin mendekat pada Allah, min syaihin yu'adzibuhu, yaitu memiliki seorang guru yang mendidiknya, wa yursidu ila sabilillahi ta'ala, serta menunjukkan dia kepada jalan Allah, li'anna Allah ta'ala arsala lil ibadi rasulah. Demikian juga sesungguhnya Allah Ta'ala itu mendidik kita. Allah Ta'ala mendidik kita dengan mengutus siapa? Rasul. Demikian juga Allah Ta'ala ingin memperbaiki manusia, itu tidak langsung, tidak, tapi Allah utus seorang Rasul lil ibadi, untuk hamba, lil irsyadi, untuk memberikan petunjuk, ila sabili, kepada jalan Allah. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa tidak kita mendapatkan petunjuk? Bisa tidak, Pak? Tidak bisa. Para sahabat kalau tidak ada Rasulullah, tidak bisa. Para tabiin kalau tidak ada para sahabat, tidak bisa. Tabiut tabiin tidak ada tabiin, tidak bisa. Tabiut tabiin tidak ada tabiut tabiin, tidak bisa. Untuk mendapatkan petunjuk Allah, kita tidak melalui guru kita, bisa tidak? Tidak bisa. Paham maksudnya? Jangankan tentang irsyad wal bayan, tentang al-huda, jangankan tentang itu. Carane maca huruf hijaiyah itu saja loh, kita harus ada guru. Yang sepuh sing rodok kesusu ya, arep berguru izin terus langsung tua gitu. Pengen iso. Akhirnya dia buku apa? Beli buku juz amma sing isore nek tulisan gedrik, tulisan Latin Pak. Tulisan Latin, tulisan biasa itu. Yang dibaca itunya. Bisa baca enggak dia? Loh, pertanyaan saya, bisa baca enggak dia? Bisa. Tapi bener salahnya tahu enggak? Enggak tahu, Pak. Muacane rumangsane bener WD ngimami. Ya rumangsane bener. Belepotan semuanya. Kenapa? Karena belajarnya tidak ada guru. Padahal itu hanya belajar huruf hijaiyah. Niki tunggale akeh ten ngajuk kok watane. Sing diwaca gedrike. Mari ngono maca Al-Qur'an ya pede wae dia. Rumangsane wis bener, tapi sing ngrungokne grisenen. Ya, itu begitu. Padahal itu persoalan apa, Pak? Huruf hijaiyah. Persoalan huruf hijaiyah, bukan irsyad wal bayan, bukan persoalan petunjuk Allah, bukan persoalan ila sabilil haq, menuju Allah, enggak. Huruf hijaiyah, apalagi persoalan petunjuk Allah Ta'ala. Masa apalagi persoalan itu justru lebih butuh kepada diri. Fa'idha irtahala sallallahu alaihi wasallam, fa'idha irtahala sallallahu alaihi wasallam, faqad khalafal khulafa'a fi makanihi hatta yursidu ila Allah ta'ala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, faqad khallafal khulafa, maka para khalifah setelahnya menggantikan Rasulullah fi makanihi, dalam kedudukan Rasulullah, dalam kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai siapa? Mursyid, sebagai siapa? Syekh, sebagai guru. Hatta yursidu ila Allah ta'ala,
Hingga mereka, para pengganti Rasulullah itu menunjukkan manusia kepada jalan Allah. Maka peran guru itu masa luar biasa. Peran guru itu luar biasa. Wa syartu sayfil ladhi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillah sallallahu wasallamu alaihi. Syarat seorang guru. Nanti kalau mau seorang salik wajib memiliki guru. Sekarang syarat seorang guru alladzi yasluhu ayyakuna naiban, yang mampu menjadi naiban, wakil, petunjuk di Rasulullah sallallahu wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syaratnya, syarat seorang guru yang pertama ayyakuna aliman, hendaklah guru itu alim. Apa Pak? Alim. Alim itu apa? Apa? Pinter. Apa pinter? Kalau alim itu pinter, ya mengamalkan apa yang dia pahami, yang dia ketahui, meskipun sedikit, apalagi banyak. Alim itu tidak harus banyak tahu. Tidak, kalau banyak tahu, Google, si alim, si paling alim ini. Jadi kan tanya persoalan opo enten mriki Pak. Ya. Termasuk penjenengan gak didik bicaranya gak duit menjawab tadi Pak. Ya. Alim itu bukan orang yang banyak tahu, enggak. Mengamalkan setiap apa yang dia ketahui, itu alim. Meskipun sedikit. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafati. Akan tetapi tidak setiap orang alim itu yasluh, layak menjadi mursyid, menjadi guru, menjadi syekh, menjadi pemurabbi. Yang pertama benar alim memang syaratnya, tapi tidak setiap alim layak. Wa ini ubayyinu laka ba'dal alamati ala sabilil ijmal. Maka aku akan memberitahu kepadamu sebagian tanda-tanda secara umum siapa orang alim yang layak dijadikan guru, hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun. Hingga kamu paham, la yadda'i, tidak semua orang mengklaim, mengaku, kullu ahadin, setiap manusia, annahu, bahwa sesungguhnya dirinya mursyidun, dirinya mursyid, dirinya mursyid. Jadi syarat alim iya, tapi tidak semua alim lah layak. Siapa dia? Fanaqul, maka beliau mengatakan man yu'ridu an hubbid dunya. Itu sing kula angger maca itu Pak. Angger maca niki niku isin aslinya. Kula niku angger maca bab pas iki, nah niku isin kata. Kadang-kadang pengen tak pateni mikir mulai karena malu dengan diri kula piyambak. Isin karo awakku dhewe Mas itu. Nah niki lha abote wong ngaji ngono. Iki ditutupne apa ora iki? Maka bar niki berat memang. Siapa orang alim yang layak menjadi guru itu? Man yu'ridu an hubbid dunya wal hubbil jah. Mereka orang-orang yang berpaling dari cinta dunia dan cinta sanjungan. Guru sing layak, wong alim sing layak jadi guru, wong alim sing layak jadi guru gak seneng donya, gak seneng tipu. Apa orang? Buat apa?
Betul kan? Mergo fitrah menungso pengen viral, pengen terkenal. Fitrahnya manusia itu pengen terkenal. Lek wis alim, sapa wong sing gak pengen terkenal? Dan fitrahnya manusia cinta dunia, makanya bare kan ngajine. Gila tutupnya tambah izin, ora pantes ya. Lah tidak. Berat. Ada yang kalau diambak ini kaya ora pantes ya. Kalau ngulang cacah ini ada aku ya. Ya Allah, apa ya ningali lari ya dengan kita dengan gurunya taklim hikmah ikhtirat dengan gurunya, mereka memuliakan gurunya. Kita loh sebagai gurunya ini rumongso gak paham seneng dunia lebih luwe masih seneng sandingan, masih seneng kedudukan karena berat. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin wa kana qad taba'a li syakhsin basir. Dan ada seseorang itu mengikuti guru yang basir. Tatasalsalu mutaba'atu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Tatasalsalu mutaba'atu, sanadnya bersambung mengikuti kepada sayyidil mursalin, yaitu penghulu para rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru itu harus memiliki basir, memiliki cara pandang yang tidak sama dengan orang awam. Dia tidak punya kepentingan apapun, loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW serta ilmu yang dia miliki. Berat. Wa kana mahsinan riyadatan nafsi fi qillatil aql wal qaul wal naum. Dan ciri yang lain guru itu adalah mahsinan riyadah, melatih jiwanya, menekan dirinya. Min qillatil aql wal qaul wal naum, sedikit makan, sedikit ngomong, sedikit tidur, biar tenang. Biar repot ya. Karena kalau kata ngaji ini mau izin aku ini, ya, supaya itu merasa gak pantas. Ya. Maka orang yang alim itu harus meriadah dirinya, mendidik jiwanya, menekan nafsunya. Sedikit makan, sedikit ngomong, sedikit wa kasratis sholawati wa sadaqah wa shaum, memperbanyak salat-salat sunnah, sedekah dan puasa. Yes, kula jenengan ya tenan. Walaupun orang iso ikhtiar ngene ya, yes muga-muga titik-titik sedikit-sedikit ikut kecipratan berkahi guru-guru kita, paling enggak lihat guru-guru kita. Saya punya guru namanya Kiai Mustafa Ali Murtada. Dia tinggal, dia tinggal, takliman kan. Kiai Mustafa Ali Murtada. Nah, ini akhir-akhir ini saya contoh ya, karena dia melihat saya menegur saya waktu. Oke. Saya disuruh puasa, dia badannya kecil, Pak, puasa setiap hari. Beliau itu puasa setiap hari. Dia puasanya luar biasa. Kata kemudian istri menyiapkan apa kalau sahur? Enggak, saya tidak mau merepotkan. Sahur air putih, cuma air putih sahur. Buka puasanya biasa seadanya, enggak seperti ini. Pada umumnya siapkan apa adanya itu nasi,
sama tempe sama tahu itu. Dia orangnya alim dan luar biasa. Saya mau nyontoh itu belum bisa. Makomnya rapopo. Belum bisa. Lo puasa siapa? Enggak, setiap hari. Boleh. Jadi puasa setiap hari itu boleh. Yang tidak boleh itu puasa wisol. Puasa wisol itu bagaimana? Bagaimana? Puasa wisol itu bagaimana? Puasa wisol itu begini. Kalau puasa setiap hari boleh. Tapi yang tidak boleh, yang diharamkan itu khusus untuk Rasulullah itu puasa wisol. Puasa wisol itu bagaimana? Hari ini ada banyak. Hari ini Ahad ya. Ahad sahur, ya. Ahad sahur, mangke maghrib ndak buka. Senin sahur lagi ndak sahur. Buka lagi apa? Senin maghrib. Senin maghrib. Senin Selasa maghrib. Ahad, Senin, Ahad ini nanti malam, Senin malam, kemudian Selasa masuk Selasa kan maghriban ya. Jadi satu sahur, satu buka untuk dua hari. Terus. Nah itu yang tidak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau puasa setiap hari boleh, dengan catatan tidak ada hak keluarga yang ditinggalkan. Kalau ada kisah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan suaminya karena suaminya puasa setiap hari. Itu konteksnya karena ada hak keluarga yang ditinggalkan. Maka Rasulullah dilarang, kamu jangan puasa setiap hari. Kenapa? Karena ada hak yang ditinggalkan. Sama sih. Maka puasa sehari, buka sehari, puasalah sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihi salatu. Begitu. Tapi kalau mampu, tidak ada hak keluarga yang ditinggalkan, hukumnya jaiz, boleh. Tapi kalau ada hak keluarga yang ditinggalkan, hukumnya makruh tahrim. Kalau ada hak keluarga sampai jatuh kezaliman, hukumnya haram. Setiap hari banyak. Tapi kalau yang wisol itu jelas tidak boleh. Wisol itu kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana bi mutaba'ati dzalika Syekhul Basir ja'ilan muhasinal akhlaq lahu siratan. Wa kana dan ada guru itu mutaba'atihi mengikuti dzalika Syekhul Basir, mengikuti gurunya dan memperbaiki akhlaknya. As-sabri was-shalah was-syukri wat-tawakkal wal yakin wal qanaah. Memperbaiki sifat sabarnya, salatnya, syukur, tawakal, yakin, qanaah, tumakninatin nafs wa hilmi. Hilmi itu santun. Hilmi itu santun. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma azhilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ini doa yang bagus ini. Allahumma azhilna bil ilmi, ya Allah kayakan diriku dengan ilmu. Allahumma azhilna bil ilmi wa zayyina, dan hiasilah diriku wa zayyini bil hilmi, wa zayyina diri kami dengan hilmi. Hilmi itu apa? Santun. Wa akrimna, dan muliakan kami ya Allah bit taqwa, dengan apa? Taqwa. Wa jamilna, dan baguskanlah raga kami ya Allah bil afiyah, dengan kesehatan. Ini doa bersanad ini saya dapatkan dari guru saya. Allahumma azhirna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil wa tawaddu wal ilmi was sidqi. Tawaddu
wal ilmi wasidqi jujur, wal hayah malu, wal wafa tepat janji, wal waqar tenang, wasukun waqar sukun sama ya, waqar tenang, sukun tenang, wa ta'anni amsalihah dan berhati-hati dan yang semisal. Bahwa maka jika orang ketemu yang seperti itu, ketemu guru yang seperti itu, idzan nurun min anwari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan cahaya dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketemu orang seperti itu, yasluhul iqtida'i bih, maka patut untuk diikut. Ketemu orang-orang seperti itu, Pak, jadikan contoh. Yasluh, layak lil iqtida'i bih, untuk diikut. Ketemu, jadikan dia guru. Jadi cari guru itu yang seperti ini, yang disebutkan dalam kitab ini. Nah sekarang orang itu kalau ngaji, cari guru, senengnya yang viral, senengnya yang terkenal. Padahal dalam kitab-kitab surah klasik para ulama itu disebutkan, justru mencari guru itu jangan yang viral, jangan yang terkenal. Cari guru itu yang humul. Humul itu apa? Raketok, orang terkenal, asing. Cari guru yang humul. Kenapa? Karena yang viral-viral itu biasanya banyak godaannya. Banyak godaannya. Kalau sudah terkenal itu banyak godaannya. Tapi kalau yang humul-humul, yang delik-delik, yang tersembunyi itu, Masya Allah, itu orang-orang luar biasa. Orang-orang luar biasa. Sekarang orang kalau ngaji kan senengannya yang terkenal-terkenal kan ya. Yang lagi rame apa? Ya boleh, saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Boleh. Tapi kalau dalam kitab-kitab surat, kitab klasik para ulama, justru yang humul, yang tersembunyi, yang tidak mau terkenal, itu Masya Allah, keberkahnya luar biasa. Walakina wujudun misli nadirun, tapi guru-guru yang seperti ini nadirun, jarang enak. Ngomongnya seperti itu jarang enak. Biasanya alim gampang ditemu wong ya. Jadi kalau sudah alim itu gampang ketemu wong. Kon ngaji. Akhirnya ya terkenal. Akhirnya apa? Ya viral, ya terkenal akhirnya. Jarang ada. A'zu minal kibritil ahmar. A'zu minal kibritil ahmar. Wa man sa'adathu sa'adah. Maka kalau orang menemukan ini, maka dia akan seperti mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Wa man sa'adathu sa'adah. Maka kalau dia beruntung, dia akan mendapati. Fa wajada syaikhan kama dzakarnahu. Maka dia akan mendapati guru sebagaimana yang kami sebutkan. Wa qabilahu syekh, dan gurunya juga menerimanya. Yang bagi ayah tarimahu zahiran wa batinan, hendaklah dia senantiasa menghormati secara zahir dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini pembahasan tentang jika seseorang itu ingin mendapatkan petunjuk Allah dan dia berjalan menuju jalan Allah, maka hendaklah dia memiliki pembimbing atau guru yang bersamanya, membersamai. Nah, persoalannya sekarang, mengaku santri, mengaku murid daripada seorang guru tertentu itu mudah. Yang susahnya lagi dia punya muridnya kok enggak. Bisa ngangel. Ada ngaku-ngaku guruku, aku guru niki itu gampang. Saya ngangeli awet iki dia punya muridnya kok enggak. Dan itu gitu. Yang susah itu. Kenapa? Interaksi kita dengan guru kita itu mutawafuna alaihi itu kuat apa enggak? Kalau interaksi kita, ini kan ngertos kisahnya burung hudhud. Ngertos? Burung hudhud itu kan Nabi Sulaiman. Ngertos aja? Ini orang jarang memahami.
mengambil ibrah pelajaran dari kisah di dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Nabi Sulaiman itu kan menguasai tentaranya jin manusia, termasuk hewan-hewan barang gitu, kuatah terukur banyak. Tapi ketika satu ekor burung hudhud ini tidak ada, kenapa Nabi Sulaiman tahu? Padahal waktu itu beliau sedang membariskan bala tentara. Iya, golongan gajah, pitik, mentok, banyak, semua macam-macam baris. Baris kabeh. Kenapa kok sakit burung hudhud tidak ada? Waktu itu burung hudhud dolan. Dolan kemana, Pak? Kemana? Kemana? Ke kerajaannya Sabah, ya kan? Sabah itu mana coba? Yaman. Sabah itu mana? Yaman. Kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Syam, di Palestina. Makanya orang siapa itu? Orang apa? Yahudi itu pengen membuat kuil Sulaiman. Karena emang kisahnya di situ, ya. Kenapa Nabi Sulaiman paham? Kenapa Nabi Sulaiman tahu hudhud tidak ada? Karena memang hubungan Nabi Sulaiman dengan hudhud ini dekat. Hubungannya dekat. Ya. Kalau kalian lihat tafsirnya siapa? Baghawi. Dia menyebutkan hubungan hudhud dengan Nabi Sulaiman itu akrab sekali, sering ketemu. Sehingga orang itu kalau sering ketemu, biasanya titen jika yang sering ketemu ini tidak ada. Kalau tidak sering ketemu, biasa. Sama maksudnya ya. Kira dengan jamaah masjid ya. Sering jamaah, sekali gak jamaah, nanti gak juara. Kan begitu kan di sini. Tapi saya nggak tahu jamaah belah, jamaah mung saulan pisan, jadi gak enak jarnya aja, gak ditakok nih. Nah itu begitu, sujud sama Nabi Sulaiman itu begitu. Nah, guru dengan murid itu mengakui murid ini adalah muridnya, itu memang harus punya ta'aluk, punya hubungan yang dekat. Kalau enggak ya, biasanya dia enggak, beliau biasanya enggak apa. Tapi kalau kita dekat, beliau apa gitu, enggak ada nih, cuma enak ini boleh gitu. Itu hubungan guru dengan. Halo? 10 menit lagi ya. Amal ihtiramu zahiri fahuwa alla yujadilahu. Sedangkan memuliakan guru secara zahir adalah alla yujadilahu. Jangan kalian mendebatnya. Wala yastaghila lahu bil ihtijaj. Jangan sibuk beradu hujah ma'ahu dengannya. Fi kulli mas'alatin wa in alimah fata'ahu. Dalam setiap masalah, meskipun kamu mengetahui kesalahan. Maksudnya apa? La yujadiluhu ma'a sahsan akhar. Jangan kamu membantahnya, mendebatnya, adu hujah dengannya bersama-sama dengan yang lainnya. Maksudnya begitu. Bukan berarti kemudian tidak boleh membantah, tidak boleh beradu argumentasi, tidak. Ketika melihat kesalahan guru kita tahu kesalahannya, maka betulkan, benarkan ketika kita sendiri dengan beliau. Itu untuk apa? Satu, memuliakan, mengagungkan guru kita. Dua, membersihkan jiwa kita dari sikap sombong. Paham ya? Yang ketiga, menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yastiru, siapa yang menutup aiban min syakhsin, dari seseorang, satirallahu aiban fil akhirah, maka Allah menutup aibnya di akhir. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita punya guru,
kesalahan satu dua guru kita jika dibandingkan dengan kemuliaannya, kebaikannya masih jauh lebih banyak kebaikan. Yang kedua, kesalahan guru-guru kita relatif bukan karena kesengajaan pada umumnya. Relatif bukan karena kesengajaan, tetapi karena tergelincirnya lidah, silapnya pemaham. Kalimat ini bukan berarti tidak boleh membantah, tidak. Tapi jangan membantahnya, jangan merendahkan kehormatannya di depan orang lain. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'i shalah. Jangan kamu menggelar karpet, menggelar sajadah kecuali di waktu sholatnya. Fa'idha faragha yarfa'uha, maka jika beliau telah selesai sholat, maka gelarkanlah sajadah. Ini takriban atau takliman, adab saja ya, adab guru, adab murid kepada guru. Itu ketika gurunya datang, jangan menggelarkan karpet atau sajadah kecuali pada waktu sholat. Kalau beliau sudah sholat, sajadah digelarkan, sholat selesai dilepaskan. Itu hanya, itu adab. Wala yuksiru nawafilah sholat bihadratihi. Jangan kamu sholat sunnah ketika gurumu telah datang. Dengan kehadiran gurunya, ketika gurunya sudah datang, jangan sholat sunnah. Jangan memperbanyak sholat sunnah. Paham maksudnya ya? Jadi ketika di majelis gitu ya, gurunya sudah datang. Kalaupun sholat sunnah khafifah, ringankan sholat sunnah, percepat, jangan lama-lama. Kenapa Pak? Takriman wa ta'ziman li shaykhihi wa majlisihi, memuliakan dan mengagungkan majelisnya dan guru. Kenapa? Dari sisi keutamaan, majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa kok begitu? Kenapa Pak? Ada yang tahu? Karena sholat sunnah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Satu, sholat sunnah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ilmu manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Yang kedua, alasan yang kedua, sholat sunnah tidak bisa tegak tanpa ilmu. Gini betul. Sholat sunnah tidak bisa tegak tanpa ilmu. Tapi ilmu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Maksudnya apa? Berilmu itu tidak perlu menunggu amal. Maksudnya amal didasari atas ilmu ya. Tapi tidak setiap ilmu itu harus diamalkan. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu itu ada syaratnya, ada ketentuannya, ada waktu. Misalnya, jenengan belajar tentang fikih haji, apa terus belum atau sarpe haji? Kan ya tidak. Gitu. Ada waktu, ada ketentuan. Jenengan paham fikih sholat subuh, apakah terus mendino terus tak subuh? Kan enggak. Ya sesuai waktu. Itu yang dimaksud ilmu itu tidak selalu bersandar kepada ada syarat, ada ketentuan yang lain. Tapi kalau amal mesti syaratnya sandarannya adalah ilmu. Inilah kenapa kemudian kalau guru kita datang itu sudah diringankan sholatnya dan gabung majelis. Majelis mau ngalih burung. Nah, ini kurang pas. Ya, semangat yo oleh ya, tapi yo ngelmoni juga gitu. Tapi yo ora apa-apa, no? Hah? Ya masuknya ke adab maksudnya. Kecuali sholat subuh wajib, nggak ada apa-apa. Ini kita bicarakan sholat sunnah. Paham ya? Jadi semangat itu oleh Pak, tapi tetap harus didampingi dengan ilmu. Hal sepele-sepele itu kadang kita kelewat ya. Gurune wis teko semangat sholat, malah disowek-sowek nih.
gurune ngenteni, malah suwe malah iki bocah iki piye. Bener ora. Saking semangat. Wala yuksiru nawafil wa ya'malu ma la ya'mur. Kemudian yang terakhir wa ya'mala ma ya'muruhu syaikhu minal amali bi qadri wus'ihi wa taqatihi. Dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Maksudnya mengamalkan apa yang dianjurkan oleh gurunya minal amal, dari amal soleh bi qadri wus'ihi wa taqatihi, sesuai dengan kelapangannya dan kemampuan. Kadang guru-guru kita itu Pak, guru-guru kita itu seringkali bukan karena lebih tahu dari kita tidak, tapi karena beliau-beliau itu lebih banyak menghadapi manusia daripada kita, lebih banyak menghadapi persoalan daripada kita, ya, pengalamannya juga lebih banyak. Biasanya guru-guru kita itu begitu. Guru-guru kita itu yo mikir masalah dhewe, yo mikir masalah murid. Bila muridnya siji, muridnya akeh. Saya akeh muridnya, saya akeh masalah. Lah muridnya lek cerita masalah wi rumangsane gurune ra duwe masalah. Padahal gurune wi dok-dokane masalah. Semua masalah ngumpul pada dirinya. Itu begitu. Guru kita itu yang menjadikan guru-guru kita itu kadang-kadang ngomongnya dhewe koyok-koyok beliau itu lebih tahu, padahal ya tidak begitu, padahal karena pengalaman dalam menyelesaikan persoalan. Jadi saya pernah dapat masalah yang sangat besar bagi saya juga. Itu tiba-tiba salah satu guru saya itu telepon, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Beliau tiba-tiba begitu. Aku nggak tahu ya, mikiran itu akhir-akhir ini. Tadi malam ya mimpi ya. Tiba-tiba begitu beliau. Antum ada masalah apa? Beliau cuma mengingatkan gitu saja. Hati-hati. Antum itu sudah membawa amanah banyak orang. Salah melangkah sekali juga kepercayaan. Cuma ngomong begitu saja. Itu karena ta'aluk ya, karena kita saling mendoakan, saling berinteraksi. Itu bukan karena beliau itu kadang ini sulit dijelaskan, tetapi sering terjadi yang seperti itu. Kalau jenengan punya guru-guru, doakan beliau, doa yang terbaik ya. Nah, insya Allah nyambung itu. Perasaan kita, kolbu kita dengan beliau itu nyambung. Suatu saat entah di mana itu ketemu atau apa gitu. Begitu. Tapi kalau jenengan tidak punya guru ya saya tidak tahu apakah jenengan bisa merasakan itu atau enggak. Karena dalam persoalan yang sudah kita bahas ada hal-hal yang tidak bisa ditulis dan diceritakan, hanya bisa dirasakan. Itu persoalan apa? Persoalan rasa. Jadi kalau saya cerita begini ya tidak bisa merasakan kecuali oleh mereka yang punya rasa yang sama. Tidak ada. Baik, itu sementara kita cukupkan, sudah jam 6 kurang 6 menit sampai pada halaman 19, wa ma'iftiramul batin, memuliakan secara batin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu disampaikan? Tonton? Ada yang perlu didiskusikan? Salam.
Yes. Syarat balik apa Pak? Oh, dalam fikih standar, ya, fikih sederhana, balik itu apa? Syarat balik apa? Di basah, ini diapali Pak. Mimpi basah, buat sing liyane dhisik, iki keri-keri gini yo. Mimpi basah dhisik nopo. Nah, jalur napa? Di basah, istilam itu basah. Terus apa? Apa? Baik guru. Oh belum, enggak. Ini syarat balik. Belum. Syurutul bulugh. syarat balik. Enggak satu tok loh syarat balik itu. Ya, apa caranya selain istilam ya? Siapa istilam? Kacau ya ngomong. Apa lagi? Umur 15 tahun. Kalau perempuan apa? Haid. Ya. Kalau perempuan apa? Haid. Ini syaratnya ini tidak boleh dilepaskan. Jadi disebut balik, ya. Disebut balik ya, bukan mumayyiz. Kalau mumayyiz itu bisa membedakan kanan kiri, baik buruk, ditakoi genah, itu mumayyiz. Tapi dia belum balik. Nah, syarat balik itu ini perempuan yang dua sama ya, laki-laki perempuan ihtilam apalagi tadi 15 tahun tambahan yang putri haid. Jika salah satu ini terjadi, dia sudah balik. Belum 15 tahun, 9 tahun, 8 tahun haid ihtilam balik. Belum 15 tahun. 20 tahun. Ya, wis 20 tahun gung ihtilam, gung haid balik mergo lewat 15 tahun. Ngoten maksudnya. Jadi ukurannya ini, salah satu sudah terjadi maka dia balik. Ngoten. Jadi untuk apakah usia pada zaman ini tetap dijadikan ukuran? Tetap dijadikan ukuran 15 tahun batasannya. Jika 15 tahun belum ihtilam, belum mimpi basah, belum haid, dia tetap balik. Paham ya? Gung 15 tahun, hitung tahun, 8 tahun, terus mimpi basah, mergo akan delok TV misalnya, misalnya gitu, balik dia. Walaupun belum 15 tahun. Nonton. Nonton ya? Ada yang lain? Cukup ya? Baik, insya Allah itu semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, keberkahan pada ilmu yang kita pelajari, agar berbuah amal solih tabungan kita di akhirat, dan Allah Ta'ala mengakhirkan kehidupan kita dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Karena tujuan dari kehidupan kita itu adalah mati dalam kondisi husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.